adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kejahatan brutal, kerusuhan politik, ketidakstabilan keuangan, semuanya mengarah pada sebuah krisis yang akan datang, krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetaplah bersama Radio World's Last Chance untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi apa yang berada di depan. Radio WLC mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Salam para pendengar, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Anda kembali bergabung bersama kami berdua. Saya Doni Alexander sebagai pembawa acara. Dan saya Mario Nugraha. Kami senang Anda bisa bergabung dengan kami. Ya, bahagia sekali juga kita kembali bisa menyapa para pendengar. Kamu kabarnya hari ini gimana? Sangat baik. Kalau Doni sendiri gimana? Luar biasa. Oke. Oh iya, Mario, saat saya masih kuliah di kampus dulu, saya membaca sesuatu yang selalu saya ingat. Tapi saya tidak ingat penulis mana yang mengatakannya. Tapi itu adalah gagasan yang bagus. Dia berkata seperti ini, Mario. Jika kita bisa berdoa dengan benar, kita bisa hidup dengan benar. Ya, itu bagus Doni. Dan benar ya, ada kekuatan yang luar biasa dalam doa. Ya, namun sekarang terlalu sering doa dipandang sebagai sebuah langkah akhir saat melakukan sesuatu ya. Itu benar. Mungkin Anda pernah mendengar lelucon tentang gereja yang menghadapi keadaan yang sangat mengerikan. Oh ya, seperti apa? Mereka telah mencoba segala cara dan tidak ada yang berhasil, Doni. Nah, akhirnya seorang penatua paroki berkata, "Baiklah, kita sudah mencoba semua cara. Sebaiknya kita berdoa untuk itu." Lalu ada orang lain yang berkata, "Oh tidak, apakah itu yang benar-benar terjadi?" Ya, itu memang adalah sikap kebanyakan orang ya terhadap doa. Namun, doa seharusnya menjadi hal paling pertama yang kita lakukan. Jadi, hari ini kita akan membicarakan tentang doa. Setuju? Setuju. Baik para pendengar, sebelum kita melanjutkannya, saya ingin mengklarifikasikan satu poin untuk para pendengar yang mungkin baru bergabung dengan kita untuk pertama kalinya. Di Radio WLC, kami menggunakan nama pribadi dan sebenarnya dari Sang Pencipta. Nama itu ada dalam Alkitab, dalam bahasa Ibrani asli, tetapi nama tersebut tidak muncul dalam kebanyakan terjemahan Alkitab versi modern. Nah, para pendengar, nama yang suci telah disembunyikan dengan penggunaan gelar Tuhan dan Allah. Oh iya, Mario, Anda tahu, beberapa tahun yang lalu saya baru menyadari saya tidak tahu nama Tuhan. Maksudku, dia adalah Tuhan, tapi jelas itu bukan nama pribadi. Seperti yang Anda katakan, itu hanya sebuah gelar. Benar. Merupakan suatu kehormatan untuk mengetahui dan dapat menggunakan nama pribadi Sang Maha Kuasa. Setelah mempelajari dengan sungguh-sungguh dari tulisan Ibrani asli, kami percaya bahwa nama pribadi Tuhan yang sebenarnya adalah Yahwa atau Yah. Dan nama putranya juga sangat mirip, Doni. Ya, dia dinamai menurut nama bapaknya kan? Ya, benar Doni. Nama bapa adalah Yahwa dan nama putranya adalah Yahuswa. Jadi, nama itulah yang akan Anda dengar kami gunakan pada acara ini. Nah, para pendengar, ketika kita membaca ayat-ayat Alkitab atau kutipan lainnya yang merujuk pada Sang Pencipta, kita juga akan menggunakan namanya yang sebenarnya untuk menggantikan gelar yang kebanyakan orang gunakan. Karena mereka tidak mengetahui namanya yang sebenarnya. Sangat bagus. Baik, hari ini kita akan berbicara kepada pendengar tentang doa. Iya. Apa itu dan mengapa itu diperlukan bila Anda berbicara dengan Dia yang mengetahui segalanya. Benar sekali. Ya, kapan waktu berdoa. Dan di sesi kedua program kami, kita akan diskusikan bagaimana cara berdoa. Karena sesungguhnya hanya sedikit hal yang lebih penting dalam perjalanan utama seorang Kristen yang lebih penting daripada doa. Itu benar. Anda tahu, Doni? Ya. Kami baru saja mendaftarkan anak bungsu kami untuk belajar berenang. Oh ya? Lalu bagaimana kabarnya? Ya, semuanya berjalan baik-baik saja. Dan dia tidak menyukai pelajaran yang pertama. Loh, kenapa begitu Mario? Kenapa? Ya, hal pertama yang diajarkan kepada anak-anak adalah meletakkan wajah mereka di bawah air dan belajar menahan nafas. Ya, saya rasa dia tidak terlalu menyukainya ya. Iya, dia sangat tidak suka ya. Tapi dia telah melakukan pekerjaannya dengan baik loh, Doni. Dia tidak memiliki masalah dengan hal itu sekarang. Tapi awalnya ini agak menakutkan baginya. Iya,
Menahan napas itu sangat penting. Saya pernah mendengar beberapa orang dengan berlatih sanggup menahan napas selama beberapa menit pada satu waktu. Luar biasa. Ini sungguh menakjubkan. Para penyelam dapat menahan nafas saat bergerak di bawah air dan mereka bisa melakukan selama beberapa menit, Mario. Saya pun juga nggak bisa melakukannya loh. Ya mungkin saya akan pingsan di bawah air dan tenggelam. Ya tentu saja saya juga ya. Tapi itu menunjukkan betapa pentingnya udara bagi tubuh fisik kita ya. Nah para pendengar, dikatakan bahwa Anda bisa hidup 3 minggu tanpa makanan, 3 hari tanpa air, tapi hanya 3 menit tanpa udara. Dan beberapa orang yang bertahan lebih lama tanpa udara mungkin bisa bertahan. Namun, mereka akan mengalami kerusakan otak saat melakukannya. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya udara bagi tubuh fisik kita. Ya, dan doa sama pentingnya bagi kehidupan rohani kita, seperti juga oksigen bagi tubuh fisik kita. Nah, Doni tahu nggak? Ya, Seorang penulis menuliskan, doa adalah nafas jiwa. oke. Dan memang benar, tanpa doa, kehidupan rohani kita layu dan mati. Baiklah, saya mau tanya sesuatu kepada kamu, Mario. Silakan. Suatu hari, pada saat kami berkumpul untuk beribadah keluarga, salah satu anak bertanya kepada saya, mengapa kita perlu berdoa saat Bapa sudah tahu apa yang kita butuhkan dan apa yang akan kita katakan? Lalu bagaimana kamu menjawabnya, Don? Ya, saya sedikit tidak yakin bagaimana harus menjawabnya. Aha. Pada dasarnya, doa itu memungkinkan kita berhubungan dengan Bapa secara pribadi, ya kan? Iya, benar. Tapi saya pikir itu pertanyaan yang bagus. Ya, mungkin Anda bisa menjawabnya untuk kita sekarang, Mario. Baiklah. Jadi para pendengar dan Doni, pertama-tama Anda punya anak yang pintar. Dia jelas berpikir ya, dan itu bagus. Ini pertanyaan yang wajar. Bagaimanapun, di dalam pasal ke-65 dari kitab Nabi Yesaya, Yahwa meyakinkan kita. Dan akan terjadi bahwa sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarnya. Nah, tepat sekali. Jadi jelas ya, pokok dari doa bukan untuk memberitahu Yahwa apa yang kamu butuhkan karena dia sudah tahu. Itu benar. Tujuan dari doa adalah untuk kita. Kita membutuhkan doa. Bahkan jika Bapa sekalipun tidak membutuhkannya. Orang yang sama yang mengatakan doa adalah nafas jiwa, kemudian menyatakan seperti ini, Doni. Iya. Doa adalah rahasia kekuatan rohani. Tidak ada jenis karunia lain yang bisa menggantikan doa, yang olehnya kesehatan jiwa dapat dipertahankan. Doa membawa hati kepada hubungan langsung dengan sumber air kehidupan dan memperkuat sendi-sendi pengalaman rohani. Mengabaikan doa atau berdoa hanya sesekali, awalnya terkadang akan terasa nyaman. Namun, pada akhirnya, Anda akan kehilangan pegangan Anda pada Yahwa. Nah, para pendengar, kemampuan rohani menjadi lemah, kemudian pengalaman menjadi tidak sehat dan loyo. Wah, saya rasa kebanyakan orang tidak menyadari betapa pentingnya doa untuk kemenangan orang Kristen. Ya, mereka sama sekali tidak sadar, Doni. Iya. Doa adalah komunikasi dengan yang maha tinggi. Nah, sekarang nih ya, Hmm? saya tahu kamu sangat menyukai kata-kata. Iya, Benar kan? betul. Nah, saya mencari definisi dari kata komunikasi. Ini, tolong bacakan untuk kami dong, Don. Baik, tentu saja definisinya begini. Komunikasi adalah penyampaian atau pertukaran pemikiran, opini, atau informasi melalui ucapan, tulisan, atau tanda-tanda. Apa arti definisi ini bagi kamu, Don? Baiklah, komunikasi adalah aktivitas dua arah. Komunikasi tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja. Tepat, dalam berkomunikasi dibutuhkan setidaknya satu orang lainnya. Ya, Karena ada pertukaran pendapat, benar kan? betul. Nah, sebenarnya nih para pendengar, salah satu definisi doa adalah suatu tindakan persatuan dengan Tuhan. Dan berkomunikasi sangat penting untuk dapat memahami dan mengasihi. Oh, tentu saja. Setiap pasangan suami istri akan memberitahumu hal itu. Faktanya nih Don ya, sebuah penelitian yang diterbitkan pada tahun 2012 oleh Fox News di Amerika Serikat menyatakan bahwa alasan nomor satu dalam perceraian bukanlah perselingkuhan, bukan juga masalah uang, meskipun itu merupakan faktor yang besar. Oke, coba saya tebak. Itu adalah gangguan dalam berkomunikasi kan? Itu benar. Sebenarnya, saya mencari tahu lebih jauh dan menemukan bahwa masalah dalam berkomunikasi tercatat sebagai penyebab nomor satu dalam perceraian. Tanpa komunikasi yang terbuka, tidak akan ada keintiman jiwa. Itulah tujuan setiap pernikahan. Nah, benar Doni. Dan untuk memiliki hubungan yang intim dengan Yahwa, kita membutuhkan tingkat komunikasi yang sama.
Bahkan dalam kitab Yesaya 54 mengatakan demikian. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau. Yahwa semesta alam namanya. Pencipta kita ingin memiliki hubungan yang intim dengan kita dan itu membutuhkan komunikasi. Oke, saya tambahkan. Biar lebih jelas, apa yang Anda katakan adalah jika kita tidak menyediakan waktu untuk berkomunikasi dengan Yahwa, hubungan kita dengan Dia akan rusak dan tidak memiliki keintiman seperti apa yang akan terjadi jika kita tiba-tiba berhenti berkomunikasi dengan pasangan kita. Iya, kamu sudah mengerti, Don. Iya. Fungsi doa bukanlah untuk memindahkan informasi dari hati kita ke telinga Yahwa. Doa itu penting, karena itulah yang kita butuhkan. Nah, para pendengar, tahukah Anda, Yahwa sudah mengasihi kita lebih dulu. Tapi, rasa kedekatan kita dengan Yahwa, kepercayaan kita terhadap janji-janjinya, iman kita kepada kasihnya, semuanya saling terkait untuk mempertahankan hubungan kita untuk dekat dengan Dia. Ya, saya bisa mengerti ini. Kita tidak boleh berasumsi dan berkata, karena Yahwa tahu segalanya, kita tidak perlu berdoa. Ya, kita juga bisa memikirkan hal ini dari segi hubungan antara orang tua dan anak. Ya, benar. Coba dikasih contoh kepada para pendengar seperti apa? Nah, para pendengar, ketika anak pertama saya lahir, sekedar info ya, Ya, saya merasakan perasaan emosi yang campur aduk. pastinya ya. Ya, tentu saja ada kesenangan dan kegembiraan. Ada juga rasa kekhawatiran. Oh iya, saya juga ingat semua perasaan yang kamu rasakan itu, Mario. Ya, just in case ya. Istri saya dan saya melihat wajah merah yang kecil dan berkerut itu. Ada perasaan cinta dan kekaguman yang luar biasa. Wow, kami telah membawa kehidupan ini ke dunia. Iya, Anda tidak bisa menggambarkan perasaan itu dengan kata-kata ya. Iya, benar sekali, Don. Secara normal, orang tua yang sehat secara emosional sudah mencintai anaknya lebih dulu. Namun, sang bayi belum benar-benar mencintai orang tuanya. Nah, para pendengar, studi telah menunjukkan bahwa bayi yang sangat kecil pun dapat tertarik oleh wajah ibunya. Mereka juga tertarik pada suaranya. Disinilah cinta dimulai. Tapi bayi tidak memiliki pemahaman yang lebih matang. Bayi yang baru lahir tidak secara otomatis merasakan kedalaman emosi yang sama seperti yang dirasakan orang tua kepada anak tersebut. Butuh waktu untuk cinta bisa berkembang di hati sang anak. Bisa dibilang dibutuhkan pengalaman seumur hidup bagi anak untuk belajar mencintai. Karena kebutuhannya akan makanan, popok bersih, tidur dan kenyamanan terpenuhi saat dia menangis, dan melalui pengalaman, dia mulai mempercayai bahwa ibu dan ayah akan selalu ada untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, para pendengar, saat dia bertumbuh, dia mulai mengenali cinta dan perhatian yang diberikan orang tuanya. Dengan pengalaman ini, kepercayaan yang dimiliki anak terhadap orang tua semakin dalam dan menjadi rasa syukur. Rasa syukur pada saatnya akan membawakan cinta, benar nggak, Don? Iya, itu sangat dalam sekali, Ya. Mario. Rasa syukur memang membuahkan cinta. Saya ingat dulu saat masih kecil, saat di sekolah, ada seorang guru perempuan tua yang bekerja di sekolah tersebut. Tak satu pun dari kita menyukainya, karena dia sangat disiplin dan benar-benar sangat galak. Paling tidak dia memberi kesan demikian, Mario. Ya, saya pikir kita semua memiliki beberapa guru seperti itu, Don, Iya. ya. Dan adalah sangat menakutkan bagi anak-anak untuk berada di bawah kontrol dari orang dewasa seperti itu. Iya, Anda benar. Ketidaksukaan kita mungkin berasal dari kenyataan bahwa kita semua sedikit takut padanya. Namun, suatu hari, saya dipanggil keluar dari kelas. Ibuku mengalami kecelakaan mobil. Dia terluka parah, Mario. Ayah saya sedang keluar kota saat itu untuk urusan bisnis. Tapi ketika mendengarnya, ayah segera kembali. Saya sangat sedih. Tentu, ini membuat Anda merasa terguncang saat tulang punggung yang Anda andalkan, orang tua Anda, tiba-tiba tak berdaya. Nah, itulah yang saya rasakan, Mario, saat itu. Ya. Oh ya, saat itu adalah pelajaran terakhir di sekolah pada hari itu. Ibuku ada di rumah sakit. Ayahku sedang dalam perjalanan pulang dan guru yang tidak saya sukai, guru yang sedikit saya takuti itu, dia sangat baik padaku. Dia mengantarkan saya ke rumah sakit tempat ibu saya menjalani operasi. Dia memberikan saya minuman dan membantu mengalihkan perhatian saya dengan bercerita tentang saat di mana dia sangat mengkhawatirkan ibunya. Dan sampai semuanya baik-baik saja. Dia juga menemani saya loh, Mario. Sampai akhirnya ayahku datang ke rumah sakit. Nah, ketika saya merasa takut dan tidak berdaya, dia adalah batu karang untuk bersandar. Dan saya beritahu Mario, Ya, Doni. pemikiran saya tentang dia menjadi berubah 180 derajat. Ya, pastinya saya pun yakin ya. Dia tidak benar-benar berubah. Tapi yang berubah, cara pandang saya tentang dia.
Kemurahan hatinya kepada saya, ketika saya membutuhkan keamanan dan kepastian, membuat saya merasa sangat bersyukur. Dan saya bersyukur, saya memandangnya dalam pandangan yang sama sekali baru. Saya masuk ke dalam kantornya untuk memberitahukan saat ibuku sudah keluar dari rumah sakit. Dan setelah itu, sering sekali saya mampir untuk menyapanya. Anak-anak lain masih skeptis saat itu terhadap dia. Tapi bagi saya, sekarang saya melihatnya sebagai sahabat saya. Kebaikannya membangkitkan rasa terima kasihmu ya Don ya. Benar sekali Mario, itu benar-benar terjadi loh. Oke. Nah, para pendengar, seperti itulah cara Yahwa bekerja. Dia adalah Bapa ilahi kita. Dia memahami proses perkembangan dalam hubungan orang tua dan anak. Sebenarnya nih ya, Hmm? Anda bisa melihat ini di dalam Alkitab. Oh ya? Di mana? Nah, pada pengalaman bangsa Israel di padang gurun, coba kamu pikirkan Don. Oke. Kamu akan menyadari bahwa perjalanan mereka ke tanah perjanjian adalah satu rangkaian situasi darurat yang panjang. Yang pertama, pada saat mereka keluar dari Mesir, kemudian terjebak di Laut Merah. Selanjutnya apa, Don? Nah, mereka pergi ke Mara ya, di mana airnya terasa pahit. Ya, saya pikir memang begitu kejadiannya ya. Yang tadi kamu katakan, Mario. Iya, benar. Jadi Yahwa menyuruh Musa melemparkan ranting-ranting pohon ke dalam air. Dan dia membuat air itu menjadi manis untuk mereka. Benar. Dan hal semacam itu terjadi berulang kali selama 40 tahun di padang gurun, Doni. Wow, luar biasa. Ya, memang benar. Itu adalah rencana Bapa. Karena ketika mereka berada dalam bahaya dan kesulitan, mereka bergantung pada kekuatan mereka sendiri dan tidak ada jalan keluar. Dan kemudian mereka akan berteriak kepada Dia meminta pertolongan dan Dia akan memberikan pembebasan. Para pendengar, Yahwa ingin menyediakan suatu lingkungan di mana iman, rasa syukur, dan cinta mereka dapat bertumbuh saat mereka belajar untuk mengenal dan percaya kepadanya. Hal ini dia lakukan berulang kali, mulai dari membelah air laut, mengubah air yang buruk menjadi baik, dan dia menyediakan mana dan air selama 40 tahun di tanah yang kering dan sunyi. Nah, coba kamu bayangin Doni ya kalau Oke. dalam situasi seperti itu. Karena orang-orang berulang kali mengalami penyelamatan dalam jawaban doa mereka, iman mereka, ucapan syukur dan kasih mereka akan bertumbuh. Dan kamu tahu Don, hal yang sama masih berlaku saat ini. Yahwa tahu semua detail dari kehidupanmu. Nah, para pendengar, Dia tahu perjuangan tersembunyimu dan Dia telah mempersiapkan sarana yang diperlukan untuk memberi Anda kekuatan, keberanian, kebijaksanaan, dan apapun yang Anda butuhkan. Ya, tapi Anda perlu memasukkan ini ke dalam doa-doa Anda. Ya, dengarkan pernyataan ini. Yang saya baca baru-baru ini ya. Ya. Dikatakan seperti ini, Don. Doa adalah pembukaan hati kepada Yahwa seperti kepada seorang teman. Bukannya supaya diketahui oleh Yahwa padanya, tapi agar memungkinkan kita bisa menerima Dia. Doa tidak membawa Yahwa turun kepada kita, tetapi membawa kita naik kepadanya. Itu sangat indah sekali Mario. Iya, Sangat mudah secara manusiawi ya, untuk lupa bahwa kita tidak dapat menggapai Yahwa dengan usaha kita sendiri. Doa adalah sebuah karunia, suatu hak istimewa untuk mendatangi Bapa secara langsung, bukan melalui Maria atau orang suci lainnya. Tapi kita langsung datang kepada Dia untuk diri kita sendiri. Saya suka kutipan itu, melalui doa, Yahwa menarik kita dekat dengannya. dan hak istimewa itu selalu terbuka untuk kita, Doni. Ingat apa yang dikatakan oleh Paulus? Bersukacitalah selalu, berdoalah tanpa henti, dan bersyukurlah dalam segala hal, karena inilah kehendak Yahwa untukmu. Baiklah, tapi bagaimana kita melakukannya? Kamu pasti tidak bisa berdoa setiap saat sepanjang hari, ya kan? Kita harus bekerja, kita harus berbicara dengan orang lain. Bagaimana kamu bisa berdoa tanpa henti? Nah, Doni, kita berdoa sepanjang waktu dengan sikap hidup yang sesuai dengan doa. Seorang filsuf Prancis, Jacques Ellul berkata, doa bukanlah sebuah pidato. Ini adalah gaya hidup. Hidup bersama Yahwa. Itulah sebabnya mengapa hal itu tidak terbatas hanya pada saat pernyataan lisan. Anda tidak perlu menggerai karpet khusus untuk berdoa. Anda bahkan tidak perlu berlutut. Berdoa tanpa henti berarti hati Anda selalu terbuka kepada sorga. Ketika seseorang memotong jalur Anda saat di jalan raya, Anda mengirim sebuah doa ke surga. Wah, terima kasih telah membantu saya berhenti tepat pada waktunya sehingga saya tidak menabraknya.
Dan ketika Anda tergelincir di atas es, Anda langsung berkata kepada Yahwa, "Huh, itu sangat berbahaya. Untungnya tulang-tulang saya tidak patah. Terima kasih." Kemudian, ketika Anda dihadapkan pada situasi yang Anda tidak tahu harus berbuat apa, atau apa yang harus Anda katakan, yang Anda pikirkan pertama kali adalah doa spontan untuk meminta pertolongan. Nah, para pendengar, melalui doa, Anda masuk ke dalam tata sorga. Dan Anda tidak perlu menunggu dalam antrian. Anda meminta bantuan, bimbingan, Anda bersyukur, dan doa Anda langsung didengar dan dijawab. Itu bagus sekali. Dan saya dapat melihat bagaimana memelihara sikap berdoa yang terus-menerus itu. Berbicara kepada Bapa saat Anda sedang berjalan di jalan, memberitahu Dia apa yang Anda syukuri, akan membantu Anda mempertahankan sikap berterima kasih yang konstan. Dan rasa syukur itu sangat penting, karena itulah yang membangkitkan cinta atau kasih. Dan kasih yang seperti ini, pada saatnya akan meningkatkan iman dan kepercayaan kita. Benar sekali Doni ya. Seperti yang dikatakan oleh Charles Spurgeon, seorang pengkhotbah besar pada abad ke-19 yang menulis demikian. Jika Anda menginginkan kekuatan yang hebat dalam doa, Anda harus menjaga persatuan yang penuh kasih, hidup, sadar, berguna, dan abadi bersama Sang Juru Selamat. Amin. Berdoa tanpa henti dan bersyukurlah dalam segala hal. Baik, para pendengar tetaplah bersama kami. Saat kami kembali, saya dan Mario akan memberitahu Anda tentang ilmu doa. Bagaimana cara berdoa secara efektif. Kami akan segera kembali, tetap di tempat Anda. Ada sebuah ajaran yang populer dalam agama Kristen, yaitu sebuah gagasan yang menyatakan bahwa 10 perintah ilahi telah dipakukan di atas kayu salib bersama dengan Yahusua. Dengan demikian ditafsirkan bahwa hukum ilahi itu tidak lagi perlu untuk dilakukan. Dan sejujurnya memang ada sesuatu yang telah dipakukan di atas salib. Tapi itu bukan 10 perintah. WLC mengajak Anda untuk mempelajari lebih jauh mengenai kitab Kolose pasal 2. Pelajarilah kebenaran mengenai apa yang dipakukan di atas salib dan apa yang tidak. Hal tersebut sangat penting bagi orang-orang Kristen zaman sekarang. Kunjungilah worldslastchance.com dan baca artikel dengan judul Apa yang telah dipakukan di atas salib. Sebuah kajian terhadap kitab Kolose pasal 2. Sekali lagi, baca artikel dengan judul Apa yang telah dipakukan di atas salib di worldslastchance.com. Karena apa yang tidak Anda ketahui bisa merugikan Anda. Selamat datang kembali bersama saya Doni Alexander. Pada percakapan kami yang terakhir, Mario Nugraha sedang berbicara tentang pentingnya doa. Doa, seperti sudah dikatakan sebelumnya, adalah nafas jiwa. Itu benar Doni. Tanpa doa, kehidupan rohani kita layu dan mati. Sama seperti kehidupan fisik kita Ya. tidak dapat bertahan hidup tanpa oksigen. Oh ya, Mario, Anda tahu kesukaanku terhadap permainan kata-kata kan? Ya, tentu saja. Ya, dalam bahasa Inggris ada satu permainan kata-kata yang berbunyi seperti ini. 7 days without prayer makes 1 week. 7 hari tanpa doa membuat orang lemah. Nah, sekarang dalam bahasa Inggris kata week, lemah, itu terdengar sama persis dengan kata week, minggu ya. Ejaan mereka berbeda, tetapi pengucapannya sama. Jadi perkataan ini memiliki arti ganda. 7 hari tanpa doa membuat 1 minggu. Sementara pengertian lainnya, 7 hari tanpa doa membuat orang lemah. Ya, week lemah, Ya. yang berarti kurang kekuatan. Betul. Bukan week minggu ya, seperti pada kalender. Jelas, ya, bukan. Jadi, beritahu kami, bagaimana cara kita berdoa? Maksud saya, bukan hanya melipat tangan kita, menundukkan kepala, dan menyampaikan kata-kata kepada yang maha tinggi. Maksud saya adalah, bagaimana cara kita berdoa secara efektif? Harus saya akui, terkadang saya merasa doa saya itu hanya berputar-putar di sekitar ruangan loh, Mario. Rasanya seperti tidak pernah melewati langit-langit, apalagi menuju ke surga. Di sisi lain ada sedikit orang yang saya kenal yang benar-benar mendapatkan hasil dari doa mereka. Jadi ketika mereka berdoa, semuanya kemudian terjadi. Jadi sudah jelas ada cara yang benar dan ada cara yang salah untuk berdoa. Oke, sekarang bisakah kamu memberitahu kami bagaimana cara yang benar untuk berdoa? Baiklah Doni. Saya tidak yakin saya merasa nyaman dengan konsep cara berdoa yang salah. Ya, Kita berdoa kepada Tuhan yang mau mendengar doa. Dan Yahwa dengan senang hati menjawab doa kita. Namun, saya setuju bahwa pasti ada ilmu untuk berdoa. Dan itu penting untuk kita pelajari. baiklah. Bagus sekali. Jadi, bagaimana seharusnya ilmu berdoa yang harus kita praktekkan itu? Nah Doni,
Pada dasarnya ada 4 langkah untuk berdoa. Yang pertama, simak nih para pendengar ya. Yang pertama adalah menyadari. Yang kedua, mengakui. Yang ketiga, bersyukur. Dan yang keempat adalah memohon. Sadar adalah hal pertama yang harus Anda lakukan. Anda harus menyadari kepada siapa Anda berdoa. Anda sedang berdoa kepada Yahwa yang Maha Kuasa, penguasa dari alam semesta, yang pertama dan terakhir, sumber dari semua kehidupan, kebahagiaan dan kebaikan, dan Bapa Anda yang penuh kasih. Itu sangat bagus. Itu benar-benar akan menguatkan Anda, ya kan? Nah, untuk memulainya, hal pertama yang harus dilakukan adalah menyadari siapa dia dan sebagai apa dia. Tepat sekali, Doni. Andrew Murray, seorang pendeta, penulis, dan salah satu pendiri Dewan Umum Afrika Selatan mengatakan demikian. Setiap kali sebelum Anda memohon, berdiam diri dulu, dan sembahlah Yahwa dalam kemuliaannya. Pikirkan apa yang dapat dia lakukan, dan bagaimana dia senang mendengar doa dari orang-orang yang ditebusnya. Pikirkan tempat dan hak istimewamu pada Yahuswa, dan harapkanlah hal-hal besar. Ini semua tentang menempatkan semuanya ke dalam perspektif, ya kan? Ya, benar sekali, Doni. Semakin besar gunung di depan Anda, semakin menakutkan masalahnya. Semakin berbahaya situasi yang akan Anda hadapi, semakin Anda harus punya iman kepadanya. Hal pertama yang harus Anda ingat adalah tentang kemahakuasaannya, kebaikannya yang tak terbatas, dan kasihnya yang tak terbatas akan membangkitkan rasa syukur di dalam hatimu. Rasa syukur itu, Doni, pada saatnya akan membangkitkan kasih yang akan meningkatkan kepercayaan diri Anda pada Dia. Betapa indahnya, kan? Iya, sangat indah. Jadi kalau begitu, apa langkah selanjutnya? Pertama, kita menyadari. Ya, dan kemudian kita harus mengakui kesalahan kita. Sangat penting bahwa pengakuan dosa dilakukan setelah kita sadar akan Dia. Pengakuan dosa mencakup beberapa hal penting. Ketika kita mengaku dosa kita, Maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan membersihkan kita dari segala pelanggaran kita. ya benar sekali, Doni. 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Itu bagus ya. Tapi perhatikan, apa yang Yahwa lakukan adalah 2 kali lipat. Dia mengampuni kita, Doni. Dan itulah yang menjadi pusat perhatian dari kebanyakan orang. Tapi dia juga melakukan satu hal lagi nih, Doni. Dia membersihkan kita. Ketika kita mengakui kesalahan-kesalahan kita, itu akan membuka jalan untuk menerima berkat yang kita butuhkan. Dan ada penghiburan yang datang tepat setelah kita mengakui kebaikan dan kasih-Nya. Hati kita menjadi tidak kecil lagi, dan ini benar-benar menghibur. Seperti yang tertulis dalam kitab Mazmur, sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Tetapi kasih setia Yahwa dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya sampai anak cucu. Dan itulah yang dengan tepat diungkapkan Yahuswa tentang Sang Bapa. Dalam menggambarkan juru selamat, Yesaya berkata, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Begitu banyak orang percaya yang bicara belak-belakan. Mereka bahkan bangga dengan kekasarannya. Tapi Yahuswa selalu menyatukan kata-kata emosinya dengan kebaikannya. Itu benar, Doni. Dan dengan mengakui dosa kita, sebagai bagian dari doa kita sehari-hari, setelah menyadari kemegahan Yahwa, kekuatan, dan kasih-Nya, itu benar-benar menghibur. Kita bukan hanya membersihkan jalan untuk menerima berkat, namun mengingatkan kita bahwa betapa kecilnya dan lemahnya kita ini, namun betapa berharganya kita di hadapannya. Dan tidak bisa dipungkiri, itu akan membuat Anda merasa dikasihi dan diinginkan dan disayangi. Adakah yang tidak akan dia lakukan untuk biji matanya? Tidak, sama sekali tidak. Dan jauh dari melemahkan Anda dan membiarkan Anda berkecil hati, mengakui kelemahan dan ketidakberdayaan Anda berbanding terbalik dengan kebesarannya akan membantu memperkuat Anda. Baiklah, ini mengilhami keyakinan saya bahwa Yahwa sangat mengasihimu. Saya benar-benar akan melakukan apa yang telah Dia katakan. Dan itu membawa kita ke langkah selanjutnya, bersyukur. Sikap rasa syukur yang kita bicarakan sebelumnya sangatlah penting, Doni. Setelah menyadari siapa dan sebagai apa Bapa kepada Anda, setelah mengakui siapa dan apa Anda baginya, Anda kembali mengucapkan terima kasih atas semua yang telah Dia lakukan untuk Anda. Tadi juga kita berbicara sedikit tentang nasihat Paulus ya. Seperti Mhm. yang dia katakan, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Tapi Anda harus mengakui, dalam beberapa situasi, hampir tidak mungkin untuk menemukan sesuatu yang patut disyukuri.
Itu mungkin benar, Doni. Tapi selalu ada sesuatu yang patut kita syukuri. Baiklah, izinkan saya menceritakan sedikit cerita dari sejarah keluarga saya yang akan saya tunjukkan. Nah, Doni, tahu nggak? Dan para pendengar nih ya, pada tahun 1930-an, paman saya bekerja sebagai akuntan di Filipina. Ketika Perang Dunia II menjalar sampai ke pulau-pulau, dia dan keluarganya diasingkan di sebuah penjara tawanan Jepang. Paman buyut saya diberi pekerjaan di dapur tahanan, membantu menyiapkan makanan dari apa yang tersedia. Sekarang, Anda tentu akan berpikir bahwa sama sekali tidak ada yang bisa dia syukuri. Iya, begitulah. Dalam situasi seperti ini tidak banyak memang hal yang dapat dilihat dan yang dapat disyukuri. Ya, tapi ternyata ada loh Doni ya. Penyakit disentri sering menjadi penyebab kematian yang tinggi di penjara. Dengan bekerja di dapur, paman buyut saya bisa membuat arang. Ini bisa digunakan untuk memurnikan air, untuk mengobati diare dan infeksi. Meskipun jelas bahwa tidak ada sesuatu yang baik di dalam penjara tawanan, dia masih bisa bersyukur bahwa dia memiliki kesempatan untuk bekerja di dapur, di mana dia bisa membuat makanan dan membuat arang untuk keperluan pengobatan. Dia bisa membantu banyak orang di tempat tersebut, dan dia beserta seluruh keluarganya bisa bertahan hidup. Nah, para pendengar, Anda tahu, ketika Anda selalu mencari sesuatu untuk disyukuri, mata Anda akan terbuka untuk melihat peluang-peluang yang bisa saja Anda lewatkan. Aku bisa melihatnya. Itu mengagumkan. Dalam hal ini, setelah menyadari kebaikan Yahwa, kekuatan, dan kasih-Nya, lalu mengaku dosa-dosa dan ketidaklayakan kita yang akan membersihkan jalan untuk pemberian berkat yang dibutuhkan. Dan pada saat yang sama, meyakinkan kita akan kasih-Nya. Setelah mengucapkan terima kasih atas kasih-Nya di dalam segala hal di mana Dia menunjukkan kasih-Nya, akhirnya kita siap untuk memohon atau meminta apa yang kita butuhkan. Ya, sangat menarik mempelajari ilmu berdoa ini ya, karena saya dapat benar-benar melihat bagaimana hal itu dibangun dan pada saat Anda siap untuk meminta apa yang Anda butuhkan. Iman Anda telah diperkuat, keyakinan Anda menjadi kuat dalam Yahwa, di dalam kasih-Nya dan kesediaannya untuk mendengar dan menjawab doamu. Ya, memang begitu. Dan jangan lupakan apa yang dikatakan Rasul Yakobus. Dia menulis, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Yahwa, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Tetapi hendaklah ia memintanya dengan iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Iman sangat penting, ini sangat vital. Dan itulah mengapa saya suka mengakhiri doa dengan mengklaim sebuah janji. Nah, para pendengar, kitab suci penuh dengan janji. Ada janji pemenuhan akan kebutuhan kita dalam setiap situasi yang kita hadapi. Di dalam kitab Filipi, Paulus menulis, Elohku akan memenuhi segala kebutuhanmu, sesuai dengan kekayaan kemuliaannya. Nah, para pendengar, baiklah. Kita semua memiliki kebutuhan. Kebutuhan Anda mungkin berbeda dari kebutuhan saya. Tapi kita semua memiliki kebutuhan. Yahwa sangat mengasihi kita sehingga Dia telah memastikan untuk memberikan sebuah janji dalam Alkitab untuk memenuhi setiap kebutuhan. Bagian kita adalah untuk menyadarkan diri kita akan apa yang telah Dia sediakan. Bagaimana Anda bisa mengklaim sebuah janji jika Anda tidak mengetahui bahwa janji itu ada? Saya tahu kita harus jeda sebentar. Tapi saya ingin menambahkan satu hal lagi nih ya. Jangan terburu-buru ketika sedang berdoa. Doa bukanlah sesuatu yang bisa diburu-buru. Nah, para pendengar, tentu saja dalam keadaan darurat, kita selalu dapat langsung mengirimkan doa ke surga. Ketika sedang berjalan di jalanan, di sela-sela interaksi dengan orang lain, Anda selalu bisa berbicara dengan Bapa dengan cepat. Tapi untuk doa yang mendalam, untuk doa syafaat, untuk doa di mana Anda benar-benar menghabiskan waktu dengannya, itu tidak bisa terburu-buru. Iya, itu benar. Tapi terlalu sering kita lakukan ya, saat hidup kita semakin sibuk dengan aktivitas kita, kehidupan doa kita biasanya yang pertama kali terkena dampaknya. Ya, memang begitu Doni. Tapi ngomong-ngomong nih ya, kamu tahu nggak siapa Corrie ten Boom itu? Korban pembantaian Jerman yang selamat kan? Benar. Nah, dia ini dan keluarganya itu membantu orang-orang Yahudi melarikan diri dari Nazi sebelum ditangkap dan akhirnya dikirim ke tempat tawanan Ravensbrück. Benar, dia berkata demikian.
Jika iblis tidak bisa membuat kita buruk, dia akan membuat kita sibuk. Ya, sayangnya itu benar. Saya pernah mengalaminya dalam hidup saya sendiri loh. Kupikir kita semua pernah mengalaminya, Doni ya. Iya, Bagaimanapun, doa bukanlah sesuatu yang bisa diburu-buru. betul. Dalam berbicara tentang doa, Rasul Yakobus mendorong orang-orang percaya untuk saling mendoakan karena doa yang sungguh-sungguh dari orang benar sangat besar kuasanya. Nah, perhatikan nih Don ya, ini adalah doa efektif yang banyak berguna. Jika kita ingin melihat jawaban atas doa kita tidak bisa terburu-buru menjalani kehidupan dengan doa satu-satunya yang kita ucapkan adalah doa mohon berkat sebelum makan. Oh ya, Mario, ini mengingatkan saya pada sesuatu yang dikatakan oleh Frank Laubach. Laubach ini adalah seorang misionaris ke Filipina pada awal abad ke-20. Dia berkata, doa yang paling tinggi adalah percakapan dua arah. Dan bagi saya, bagian yang paling penting adalah mendengarkan jawaban Yahwa. Apakah kamu mengerti itu, Mario? Mendengarkan jawaban-jawaban Yahwa? Ya, dan kita tidak bisa melakukan itu jika kita terburu-buru dan memperlakukan kehidupan doa kita sebagai daftar keinginan yang disampaikan kepada Santa Claus secepat mungkin. Iya, setuju. Ya, dan kita perlu meluangkan waktu untuk bermeditasi pada saat bersamaan saat kita berdoa. Nah, Doni, sekarang banyak orang Kristen takut bermeditasi. Mereka menyamakannya dengan keyakinan-keyakinan zaman baru. Tetapi doa dan meditasi selalu berjalan beriringan. Doa adalah berbicara kepada Yahwa. Meditasi adalah menunggu dan mendengarkan Dia berbicara kepada Anda melalui suara yang lembut. Charles Stanley adalah seorang pendeta baptis di Amerika Serikat. Walaupun saya tidak setuju dengan semua hal yang Stanley percaya atau ajarkan, tapi saya menyukai apa yang dia katakan tentang meditasi. Dia berkata demikian, inti meditasi adalah suatu periode waktu yang disisihkan untuk merenungkan Yahwa, mendengarkan Dia, dan mengizinkan Dia menguasai roh kita. Tidak cukup hanya mendengarkan. Sebenarnya pada hari lain secara online, saya melihat sebuah meme yang berbunyi, ketika Anda berbicara dengan Tuhan, Anda religius. Saat Tuhan berbicara denganmu, kamu gila. Itu sangat lucu ya, Iya. tapi juga menyedihkan loh Don. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa rendah harapan dari kebanyakan orang terhadap terjawabnya doa-doa mereka. Nah, sungguh-sungguh tragedi ya, karena Yahwa senang dalam menjawab doa kita. Nah, para pendengar, satu hal penting, kita telah diundang untuk berdoa dalam nama Yahuswa. Ini lebih berarti daripada sekedar penutup cepat. Dalam nama Yesus, amin. Klaimlah janji-janji dalam nama Yahuswa dan aminkan jasa penumpahan darahnya di Golgota untuk menanggung dosa-dosa Anda. Lakukanlah ini dan Anda akan mendapatkan jawaban. Para pendengar jangan kemana-mana. Ketika kami kembali, kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dikirim ke kotak surat kami. Tetaplah di sini. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Sekarang waktu untuk surat masuk harian kita. Pengirimnya Jerry di Hong Kong. Dia menulis seperti ini. Yahuswa telah membayar harga yang tak ternilai. Dia telah melakukan pengorbanan tertinggi dan ini adalah alasan mengapa setelah kematiannya pengorbanan darah tidak lagi dilakukan. Jadi saya bingung, mengapa Paulus dalam Kisah Para Rasul 16 menyenat Timotius dan kemudian dia melakukan sumpah yang membutuhkan pengorbanan. Mengapa dia melakukan ini saat dia tahu bahwa persyaratan pengorbanan telah digenapi di kayu salib? Harus diakui, hal ini nampak bertolak belakang, Mario. Benar, Doni. Nah, Jerry, jawabannya ditemukan saat kita memahami motivasi Paulus. Faktor pendorong dalam semua interaksinya adalah menarik orang kepada Bapa melalui Sang Juru Selamat, dan dia tidak tertarik untuk melibatkan dirinya dalam apa yang dipandangnya sebagai masalah kecil. Paulus tahu bahwa kita tidak wajib untuk menyunatkan diri dan atau melakukan pengorbanan apapun lagi agar dapat diselamatkan. Namun, dia ingin tetap fokus pada apa yang penting, Yahuswa dan penyalibannya. Kita bisa mengerti apa yang memotivasi tindakannya saat kita membaca instruksinya yang diberikan di tempat lain. Nah, para pendengar, dalam suratnya kepada orang-orang Roma, Paulus berkata demikian, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi, Paulus tidak ingin melibatkan dirinya dalam sesuatu yang membuatnya menyia-nyiakan waktunya.
Dia tahu bahwa Timotius bisa melakukan pekerjaan besar untuk Yahwa. Dengan menyunatnya, dia berusaha meredakan prasangka orang-orang Yahudi yang akan berhubungan dengan Timotius. Baiklah, itu masuk akal. Contoh lain dari Jerry. Dalam Kisah Para Rasul 21. Sedikit berbeda dari situasi ini, ya kan? Ya, mari kita luangkan waktu sebentar untuk menjelaskan apa yang terjadi di Kisah Para Rasul 21. Paulus telah pergi ke Yerusalem dan bertemu dengan para pemimpin Kristen di sana. Nah, Jerry, mereka sangat senang mendengar penyebaran Injil dan berbagi kepadanya. Dan mereka telah dipakai Yahwa untuk mengubah dan menobatkan banyak orang-orang Yahudi yang masih sangat rajin dalam hukum Taurat. Nah, Jerry dan para pendengar, orang-orang Yahudi ini, kata para pemimpin Kristen, telah diberitahu bahwa Paulus tidak lagi menghormati hukum Musa. Nah, mari kita baca di sini. Dalam kitab Kisah Para Rasul 21 ayat yang ke-21, tolong dibacakan Doni. Baik. Kisah Para Rasul 21 ayat 21. Para pemimpin mengatakan kepada Paulus, mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan, supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat. Baiklah. Itulah kekhawatiran mereka, Doni, ya. Para pemimpin di Yerusalem takut bahwa orang-orang Yahudi yang bertobat akan menolak Paulus karena desas-desus yang mereka dengar. Jadi mereka ingin menghilangkan prasangka terhadap Paulus yang dipikirkan oleh orang-orang Yahudi. Mereka pikir mereka memiliki solusi yang tepat. Nah, para pendengar dan Jerry, mari baca ayat 23 dan 24. Apa solusi mereka? Tolong dibacakan, Doni. Ya, karena itu lakukan apa yang kami katakan. Kami memiliki 4 orang yang telah bernazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka. Dan tanggunglah biaya mereka, sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap berjalan tertib dan mematuhi hukum. Nah, dengan kata lain mereka menyuruh Paulus untuk mengadopsi saran ini. Benar sekali. Mungkin ini bukan tindakan paling bijaksana bagi kita. Tapi, Paulus tidak menginginkan kontroversi yang tidak perlu. Dia rela melewatinya, jika itu akan membantu mencairkan suasana. Nah, para pendengar dan Jerry, di kitab 1 Korintus, dia menguraikan prinsip-prinsip yang memotivasi tindakannya dalam segala hal. Dia berkata, bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin menyelamatkan beberapa orang dari antara mereka. Dan kemudian dia menambahkan, saya berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Bukan untuk kepentinganku sendiri, tetapi untuk kepentingan orang banyak, agar mereka bisa diselamatkan. Baiklah, kedengarannya baik, tapi dengarkan apa yang dimaksud ini. Ayat 26 dari Kisah Para Rasul 21 mengatakan, kemudian Paulus membawa orang-orang itu beserta dengan dia, dan ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka. Lalu masuk ke bait suci untuk memberitahukan, bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Persembahan ini adalah pengorbanan darah. Apa menurutmu Paulus melakukan yang benar dengan melakukan ini, Mario? Maksud saya mengerti motivasinya, dan saya pikir itu bagus. Tapi apa menurut kamu? Dia menyimpang di sini. Baiklah, saya akan memberikan pendapat pribadi saya. Alkitab tidak mengungkap apakah Paulus dalam hal ini bertindak benar. Nah, para pendengar, Amsal mengatakan, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Nah, pendapat pribadi saya dalam hal ini adalah bahwa Paulus di sini menjalankan hikmat manusia dan membuat kesalahan. Ya, kita juga ya, pernah membuat kesalahan, kita semua. Ya, kita semua pastinya. Seperti yang Paulus sendiri katakan dalam Roma 3, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Alkitab adalah buku catatan yang tidak ada bandingnya. Alkitab menulis tentang perbuatan baik dari orang-orang benar maupun orang jahat. Tapi tidak hanya sampai di situ. Karena Alkitab juga dengan jujur mencatat perbuatan baik dan juga kesalahan mereka sekaligus. Yang olehnya kita bisa memetik pelajaran. Ambillah Daud sebagai contoh. Dia adalah manusia yang dipilih Yahwa sendiri. Dan dia juga membuat banyak kesalahan. Alkitab tidak menutupi kesalahannya, tapi mencatat semuanya. Nabi Samuel, seorang pria yang sudah dipersembahkan untuk Yahwa
dari sejak masih di dalam rahim ibunya, dan Samuel tidak membesarkan anak-anaknya sebagaimana dia dibesarkan. Itulah salah satu alasan yang diberikan orang Israel untuk menuntut seorang raja. Pada kitab 1 Samuel 8, mereka berkata, "Lihatlah, engkau sudah tua, dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka, angkatlah sekarang seorang raja atas kami, untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Namun, Samuel adalah orang yang benar, seperti Daud dan Paulus. Ya, tapi kita semua membuat kesalahan kan? Ya, kita semua membuat kesalahan. Namun, Bapa tidak meninggalkan kita atau bahkan mengutuk kita. Amin. Ini sebuah jaminan dari kasih ilahi. Terima kasih Jerry untuk pertanyaan yang sangat bagus sekali dan terima kasih telah mengirimkan email ke kami. Kami menyukai surat masuk dari para pendengar kami. Jadi jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar, kami ingin mendengar dari Anda juga. Ya, caranya mudah. Cukup mengunjungi situs kami di worldslastchance.com dan klik Contact Us. Dan kirimkan pesan Anda kepada kami. Kami mungkin tidak dapat menjawab semua pertanyaan di radio pada saat siaran. Tapi setidaknya kami akan menjawab pertanyaan Anda di bagian tanya jawab di situs kami. Ini adalah Elohim Karov dengan janji harian Anda dari firman Yahwa. Burung kolibri adalah helikopter alami. Mereka bisa terbang maju, mundur dari sisi yang satu ke sisi yang lainnya, atau bahkan melayang-layang di udara. Kepakan sayap kecil mereka yang dilakukan lebih dari 4.200 kepakan per menit membentuk gambar pola angka 8 di udara. Asupan kalori yang dibutuhkan untuk mempertahankan jumlah arus energi yang dipakai sangatlah besar. Kolibri bisa memakan tanaman nektar sampai 100% dari berat tubuhnya. Selain itu, burung ini juga memakan ribuan serangga kecil dalam sehari. Meskipun hal ini mungkin tidak menjadi masalah pada iklim tropis, namun di Amerika Utara di mana musim tanam bisa kurang dari 90 hari, ini bisa menjadi masalah bagi burung-burung ini. Namun, kolibri tidak hanya bertahan, tapi juga bertambah banyak. Alkitab menjelaskan alasannya. Yahusua berkata, "Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun, seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit." Hidup terkadang bisa menakutkan. Sering kondisi ekonomi yang memburuk, banyak orang yang kesulitan untuk membayar tagihan. Atau bahkan sulit untuk dapat membeli makanan yang cukup. Kabar baiknya, Sang Pencipta memegang kendali. Dia sedang menanti untuk menjawab doa-doa yang dipanjatkan dengan iman. Jadi, mintalah dan teruslah meminta. Kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga. Majulah dan mulailah mengaminkannya. Apakah Anda tahu Mario, sebelumnya ketika kita membicarakan tentang meluangkan waktu untuk mendengarkan Sang Bapa ketika berdoa, sungguh sangat mengejutkan saya. Betapa jarangnya kita melakukan hal itu ya. Betapa jarangnya saya melakukan hal itu juga. Kita terburu-buru dalam berdoa. Bahkan jika kita benar-benar meluangkan waktu untuk berdoa, namun kita tidak pernah berhenti untuk benar-benar mendengarkan jawabannya. Ini seperti kita tidak benar-benar mengharapkan jawaban, sehingga kita tidak akan mendapatkannya. Saya pikir ya, bahwa seringkali kita memiliki konsep terlalu sempit tentang apa arti dari mendengar Yahwa berbicara kepada kita. Apa nih maksud kamu? Jadi kita ambil contoh nih ya, Samuel contohnya. Di usia muda, dia mendengar suara Yahwa. Alkitab mengatakan Yahwa berbicara kepadanya dan memberitahukannya apa yang akan menimpa rumah Eli. Tapi, itu bukan satu-satunya cara Yahwa untuk berbicara kepada kita. Sebenarnya nih ya, saya akan melangkah lebih jauh dengan mengatakan bahwa biasanya itu bukan cara yang dilakukan Yahwa untuk berbicara kepada kita. Wow, itu poin yang bagus loh Mario. Berapa banyak dari kita yang akan pergi berkeliling dan memberitahu teman kita? Oh ya, pagi ini ketika saya sedang menikmati secangkir teh panas, Yang Maha Kuasa berbicara kepada saya. Seharusnya saya mendengarkan apa yang dia katakan ya. Ya, saya bisa membayangkannya. Tapi serius, dia akan berbicara kepada kita. Nah, sebenarnya nih Don ya, dia ingin melakukannya. Tapi
kita perlu belajar bagaimana Dia berbicara kepada kita. Dan ini biasanya tidak melalui suara yang bisa kita dengar. Terkadang suara itu hanya ada di pikiran kita. Anda bisa tahu kapan Dia berbicara kepada Anda, karena Dia akan menggunakan kata-kata yang tidak Anda gunakan untuk merujuk pada diri Anda sendiri. Tapi seringnya, tidak ada suara sama sekali. Dia dapat berbicara dengan membawa ke dalam pikiran kita sebuah ayat Alkitab yang sesuai dengan situasi kita. Sebuah janji untuk digunakan atau bahkan kutipan inspiratif yang dibuat oleh seorang penulis modern. Ketika kita sedang dalam kesulitan dan membutuhkan bimbingan ilahi, Dia bisa membuat kita terkesan dengan tindakan yang mungkin tidak terpikir oleh kita sebelumnya. Tetapi agar Dia melakukan ini, kita harus meluangkan waktu untuk berhenti dan mendengarkan. Seseorang, saya pikir dia adalah salah satu reformator, mengatakan bahwa doa adalah saat dia berbicara dengan Yahwa. Tapi yang lebih berharga lagi adalah saat dia berlutut setelah berdoa, mendengarkan apa yang Yahwa katakan kepadanya. Nah, para pendengar, pentingnya doa tidak dapat dikesampingkan. Dan itulah maksud saya. Kita ada di sini di akhir zaman, dan kita perlu tahu bahwa Yahwa menjawab doa pribadi kita. Kita perlu tahu bagaimana cara berdoa, dan kita perlu tahu bagaimana cara mendengarkan jawabannya. Di masa yang akan datang, apa yang akan Anda lakukan ketika hukum setempat memperlakukan peribadatan palsu dengan ancaman kematian? Itulah yang dikatakan dalam Wahyu 13, yang berbunyi demikian. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan keajaiban-keajaiban yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu harus dibunuh. Apa yang akan kamu lakukan, para pendengar? Nah, saya akan memberitahukan Anda hal ini. Ketika sangkakala berbunyi, ketika cawan murka dicurahkan, ketika pemerintah bumi bersatu untuk menegakkan hari peribadatan palsu yang ditentukan dan ditetapkan dengan kalender kepausan, pada saat itu pula, kita harus mampu untuk mengetahui kehendak Yahwa bagi kita sendiri. Dan melalui iman dan keyakinan akan pengetahuan bahwa Dia mendengar dan akan menjawab doa kita, kita akan mampu melakukannya. Anda benar sekali, Mario. Dan sekaranglah saatnya untuk belajar melakukan hal itu. Sekarang saatnya untuk mengenal Yahwa secara pribadi. Sekaranglah waktunya untuk belajar bagaimana berdoa dan membuat iman dan keyakinan menjadi sebuah gaya hidup. Pendengar, terima kasih Anda sudah mendengarkan program ini. Sampai jumpa besok dan ingatlah, Yahwa mengasihimu dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan Radio WLC. Program ini serta episode Radio WLC yang lain tersedia untuk Anda unduh di situs kami. Sangat baik untuk dibagikan pada para sahabat Anda yang mempelajari Alkitab. Ini juga sumber yang bagus bagi orang-orang yang beribadah kepada Yahwa sendirian atau di rumah. Jika Anda ingin mendengarkan program Radio WLC, kunjungi situs kami di www.world/chance.com. Klik ikon Radio WLC di bagian kanan atas beranda. Di sini Anda dapat mengunduh episode dalam bahasa pilihan Anda. Tersedia juga artikel dan video dalam berbagai bahasa. Bergabunglah bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World/Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali.